قال المؤلف رحمه الله تعالى: ناظم تلك أحمد المرزوقي وينتمي للصادق المصدوق. ناظم تلك, penazam atau penyusun itu manzumah, itu bait-bait syair. Ahmadu al-Marzuqi, itu Ahmad al-Marzuqi. Man yantami, man siapa orang, yantami yang bernasab oleh man, lis-sadiqil masduqi, bagi as-sadiq yang benar, al-masduqi yang dibenarkan, yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menulis Aqidatul Awam ini, beliau ini yaitu Sayyid Ahmad al-Marzuqi. Di awal dari kitab yang kita tulis ini sudah diungkap sedikit terkait siapa beliau, Sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Kafafi, yang di dalam nasabnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyarhu ay nazimu hadhil qasidati, artinya penazam, artinya penyusun. Hadhil qasidati, ini qasidah, al-mubarakati, yang diberkahi. Huwa, bermula dia, nazim as-sayyidu, itu as-sayyid Ahmad al-Marzuqi. Wa kunyatuhu, dan kunyahnya al-Marzuqi, Abul Fawz, yaitu Abul Fawz. Kunyah itu nama seseorang yang disandarkan kepada anaknya dengan penyebutan kata Abu atau Ummu di depannya. Abu Zaid misalkan, orang punya anak namanya Zaid, kunyahnya namanya Abu Zaid. Orang punya anak namanya Ahmad, maka ayahnya Ahmad disebut dengan Abu Ahmad, orang tersebut. Ibunya Ahmad disebut dengan Ummu Ahmad, nah itu namanya kunyah. Sayyid al-Marzuqi kunyahnya Abul Fawz. Wal Marzuqi, dan al-Marzuqi nisbatun, itu nisbat ilal arif billahi, kepada seorang al-arif billah, as-sayyidi marzuqin al-kafafiyyi, alladhi abuhu, yang ayahnya, min dzurriyyati as-sayyid al-Marzuqi, min dzurriyyatil Hasani, dari keturunan al-Imam al-Hasan, Imam al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Wa ummuhu, dan ibunya al-Marzuqi, min dzurriyyatil Husaini, dari keturunan al-Husain. Masya Allah, jadi ini nasab yang mulia. Berjumpa nasab dari jalur ayahnya yang dari keturunan Al-Hasan dengan jalur ibunya yang dari keturunan Imam Al-Husain radhiyallahu anhum. Wa sababu wad'i hadhihi al-qasidati, dan bermula sebab penulisan ini qasidah, ma qaddamnahu, apa yang telah didahulukan oleh kami, akan di pembukaan kitab ini.
min anna sayyida, dari bahwa Sayyid Al-Marzuqiyya rahimahullah ra'a, telah melihat oleh Al-Marzuqi Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami, dalam mimpi, wa amlaha, dan mengisikan atau mendiktekan oleh Rasulullah akan itu qasidah alaihi, atasnya As-Sayyid Al-Marzuqi. Masya Allah, ya, Sayyid Al-Marzuqi bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mendiktekan itu artinya mengisi, membacakan kepada Sayyid Al-Marzuqi terkait bait-bait qasidah ini, yaitu dari mulai bagian depan, abda'u, apa depannya, sampai kepada bait wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabul, sampai kepada bait berapa itu? Dari mulai abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai wasuhuful khalili wal karimi fiha kalamul hakamil alimi, itu diimlakan atau diisikan oleh Rasulullah dalam mimpinya. Begitu bangun Sayyid Ahmad Al-Marzuqi kemudian ambil pulpen, ambil kertas, kemudian dicatatkan apa yang dilihat dalam mimpinya itu. Yaitulah bait-bait qasidah ini, dari mulai abda'u bismillahirrahmanirrahim birrahimi daimil ihsani, dan seterusnya sampai kepada bait wasuhuful khalili wal karimi fiha kalamul hakamil alimi. Wa qaulun nazimi, dan perkataan penazam, man yantami lis-sadiqil masduqi, man yantami, orang yang bernasab, yaitu Sayyid Al-Marzuqi, ay annan nazima, artinya bahwa penazam yaitu Sayyid Al-Marzuqi min sulalati alil baitin nabawiyyish syarifi, dari keturunan Ahlul Baitin Nabi, keturunan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syarif, yang mulia. Masya Allah. Yang di dalam mimpinya tersebut Rasulullah berkata kepada Sayyid Al-Marzuqi, agar supaya disampaikan kepada umatnya ini, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bait-bait yang penuh dengan berkah. Orang yang faham bait-bait tersebut dengan baik dan benar terkait kandungan yang ada di dalamnya, maka mencukupi baginya sebagai bekal bagi akidahnya, mencukupi baginya untuk memiliki tameng dalam keyakinannya dari serangan keyakinan-keyakinan rusak. Memaknai, memahami dengan benar makna sifat 20, insyaallah itu menjadi bekal yang cukup bagi seorang dalam memahami tauhid. Karena sifat 20 ini merupakan pokok-pokok sifat Allah, atau disebut dengan usulus sifat. Usul sifat, sifat-sifat yang pokok adanya bagi Allah
yang disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Walhamdulillahi, walhamdu dan bermula segala puji lillahi itu bagi Allah, shalla dan menambahkan akan keagungan dan kemuliaan oleh Allah, sallama dan menyampaikan salam keselamatan ala nabi atas nabi oleh Allah atas Nabi Muhammad khairi man qad 'allama, khairi man terbaik orang, qad 'allama yang sungguh, 'allama yang telah mengajar. Artinya mengajarkan kebaikan-kebaikan, ajaran-ajaran syariat ini kepada umatnya. Wal ali dan salawat serta salam atas keluarganya, wassahbi dan para sahabatnya, wa kulli mursyidi dan setiap mursyidi yang memberi petunjuk. Yang dimaksud para guru, kurang lebih bahasa kitanya para guru. Wa kulli man bi khairi hadyin yaqtadi dan bagi setiap orang bi khairin dengan kebaikan, bi khairi hadyin dengan kebaikan petunjuk, yaqtadi mengikuti oleh kulli man. Asyarhu dzakara an-nazimu menyebutkan oleh penazum fi hadzainil baitaini dalam ini dua bait hamdallahi ta'ala akan pujian terhadap Allah, wassalata wassalama dan salawat dan salam ala Rasulillah atas Rasulillah wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan para sahabatnya wa jami'il mu'minin wal mu'minat dan bagi seluruh orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan min kulli da'in dari setiap orang yang menyuruh ilal khairi dari kebaikan kepada kebaikan wadallin dan penunjuk alaihi atasnya al khair wa kulli muqtadin dan setiap yang mengikuti bil khairi dengan kebaikan wa syari'in dan yang menjalani ilaihi kepadanya al khair wa qad taqaddama dan sungguh telah terdahulu di awal kitab kita ini makna alhamdi oleh makna alhamd wassalati wassalami dan makna salawat dan salam ala Rasulillah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal syarhi awal penjelasan. Di pembukaan nazum ini abda'u bilhamdi abda'u bismillahirrahmanirrahim والرحيم دائم الإنسان الحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول. Nah, di bait nomor 2 ini sudah kita tulis penjelasan makna alhamd dan salawat atas Nabi. Fala hajata maka tidak ada hajat ila i'adati dzalika kepada mengulang demikian itu. فاسألوا الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل وأسأل dan memohon oleh aku al-karim akan Allah yang maha mulia ikhlasul amal akan ikhlas amal ikhlas perbuatan wa naf'a kulli man biha wa naf'a dan manfaat kulli man setiap orang biha dengannya manzumah qad sungguh ishtaghal telah sibuk oleh kulli man. Zakara an-nazimu menyebutkan oleh penazam fi hadzal bait dalam ini bait su'alallahi akan permohonan kepada Allah taala al-ikhlas akan ikhlas fi kulli amalin dalam setiap perbuatan liwajhihil karimi bagi zatnya Allah yang maha mulia. Al-wajh sandarkan bagi Allah bukan dalam makna muka, bukan dalam makna anggota badan, tetapi al-wajh
yang disandarkan bagi Allah adalah dalam makna az-zat. Salah satunya adalah dalam makna az-zat. Seperti dalam firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai', segala sesuatu, halikun itu binasa, illa wajhahu, kecuali zat Allah. Wa naf'a kulli man ishtaghala, dan akan manfaat setiap orang yang sibuk bihadhil mawzumati, dengan ini nazam, min hifzin wa tahsili ma'nan, dari menghafal dan menghasilkan akan makna-maknanya. Maksudnya Sayyid Ahmad Al-Marzuqi mendoakan siapapun orang yang menyibukkan diri dalam mengkaji nazam ini dan bahkan hingga menghafalnya, bahwa orang tersebut supaya diberi karunia dan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat baginya. Allah memberikan manfaat baginya dengan nazam tersebut. Summa, kemudian zakara, menyebutkan an-nazimu oleh penazam, yaitu Sayyid Al-Marzuqi, iddata abyatil manzumati, akan hitungan bait-bait nazam yang dimaksud jumlahnya, jumlah bait-bait nazam, wa sanata tarikhi nazmiha, dan tahun tanggal penyusunannya, bil hisabil jumali, dengan al hisabul jumal. Nanti akan disebutkan terkait al hisabul jumal dalam jumlah bait-bait syair Aqidatul Awam ini serta tahun penulisannya. Faidatun, bermula ini itu faedah, al-ikhlasu, bermula ikhlas, huwa, dia ikhlas, ayyaqsida, adalah bertujuan oleh seseorang, bitta'ati, dengan ketaatan, imtisala amrillahi ta'ala, melaksanakan akan perintah Allah, la ayyamdahahun nasu, bukan untuk memuji akan dia, an-nas, oleh orang-orang, wa yasnu alaihi, dan memuji oleh mereka, alaihi, atasnya. Sama, al-madah dengan as-sana artinya sama, memuji. Fa in qasada, maka apabila bertujuan oleh dia, madhan nas, akan pujian orang-orang, lahu, bagi dirinya, au qasada, atau bertujuan oleh dia, ma'atada bil ajri, bersama mencari pahala, madhan nasi, akan pujian orang, lahu, bagi dirinya, fala sawaba lahu, maka tidak ada pahala, lahu, baginya, wa alaihi, dan atasnya, ismun, dosa. Ini definisi ikhlas. Jadi definisinya mudah. Ikhlas itu apa? Al-amalu bit-tha'ah limardatillah, mengerjakan ketaatan apapun bentuknya dengan tujuan murni karena Allah. Artinya murni karena Allah untuk tujuan meraih pahala darinya. Tujuan meraih pahala dari Allah, itu namanya ikhlas. Ada sebagian orang mengatakan beribadah sih, dia mengatakan, oh beribadah tujuannya ingin mendapat pahala, kok beribadah tujuannya ingin mendapat surga. Itu mah bukan ikhlas karena Allah. Itulah ikhlas karena Allah. Karena Allah menjanjikan orang yang beramal ibadah dengan surga. Allah menjanjikan bagi orang yang beramal ibadah dengan surga, balasan, janji Allah.
Nah, jadi kalau kita berharap terhadap janji Allah, berarti itu namanya ikhlas karena Allah. Jadi jangan dipilah-pilah, dikatakan kalau ikhlas karena Allah maka jangan berharap apapun, jangan takut daripada neraka, dan jangan berharap surga. Dan orang ngomong begini ini ngaco ini. Takut dari neraka itu ketika kita beramal ibadah itu bagian daripada ikhlas. Mengapa? Karena neraka itu adalah ancaman dari Allah supaya kita takut darinya. Itu mana ikhlas sebenarnya. Kita beramal ibadah supaya ingin masuk surga, ikhlas sebenarnya. Mengapa? Karena Allah menjanjikan surga. Dapat dipahami nih. Dan itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah bagi kita. Dalam banyak hadis Rasulullah berdoa. Di antara yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah dalam doanya, dalam setiap keadaannya, terutama di bulan Ramadan, juga di luar bulan Ramadan, adalah doa yang seringkali kita baca. Namanya doa sapu jagat. Doa apa? Sapu jagat. Yang bahkan ini tertulis dalam Al-Quran. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Berdoa minta kebaikan kepada Allah. Wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia apa bentuknya? Banyak. Para ulama atau sebagian tafsir mengatakan adalah harta yang ada di tangan orang soleh. Al-malu salih fi yadir rajuli salih. Sebagian ulama mengatakan kebaikan duniawi adalah istri yang salihah, karena mengajak kepada kebaikan istri yang salihah. Sebagian ulama lainnya mengatakan al-ilmun nafi', ilmu agama yang dimaksud, yang bermanfaat. Ilmu agama yang bermanfaat, karena dengan ilmu tersebut maka seorang mengetahui halal dan haram serta dapat mempersiapkan diri untuk membuat bekal bagi akhiratnya. Tapi yang jelas kesimpulan dari berbagai macam tafsiran ini, semuanya orientasinya adalah ke akhirat, kebaikan dunia ini. Nah, adapun kebaikan akhirat yang dimaksud wa fil akhirati hasanah, apa itu? Surga. Jadi Rasulullah dalam doanya mengharap apa? Surga. Rasulullah dalam hadis mengajarkan kita habis salat mengucapkan apa? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Rasulullah dalam doanya mengajarkan kita apa? Untuk mohon surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, jadi ingat-ingat ini, hati-hati, karena ada sebagian orang yang mungkin dikata ustaz atau yang mungkin bahkan dikata kiai lalu mengajarkan ikhlas itu tidak berharap apapun, hanya bertujuan Allah, tidak ingin masuk surga, tidak bertujuan surga, tidak bertujuan supaya terhindar dari neraka. Nah, ini pendapat rusak. Ketika kita mengatakan ikhlas karena Allah, mudah-mudahan saya terhindar dari api neraka, mudah-mudahan saya masuk ke dalam surga, saya sedekah ini atau saya wakafkan ini, itu tidak menghilangkan ikhlas. Itulah bentuk ikhlas. Itu bentuk ikhlas. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dalam banyak doa seperti itu. Mengapa? Karena al-wa'd, janji dari Allah itu harus kita inginkan. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah berjanji dengan surga yang digambarkan, disifati sedemikian rupa. Apalagi dalam hadis Rasulullah, surga itu digambarkan oleh Rasulullah sampai sedemikian rupa. Misalkan di antara hadisnya Rasulullah mengatakan, hiya wa rabbil ka'bah nurun yatala'la
wa rayhanatun tahtaz wa qasrun mashid wa nahrun muttarib wa zawjatun hasna jamilah fi muqamin abadi. Wah, sifat surga itu digambarkan oleh Rasulullah. Tujuannya supaya apa? Supaya kita ingin masuk surga, supaya kita rindu masuk surga. Nah, jadi kalau kita ibadah berharap surga, itu adalah bentuk ikhlas. Karena kita menginginkan apa? Sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Kita beribadah takut dari neraka, memang harus takut dari neraka itu. Neraka itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai ancamannya sedemikian dahsyatnya. Kullama nawdijat juluduhum baddalnahum ghayraha liyadzuqul adab. Dahsyat. Nah, jadi jangan dikatakan ibadah harapin surga, ibadah takut dari neraka. Nah, itu ibadah cetek. Itu gak ada ikhlasnya. Nauzubillah. Ini keyakinan rusak, pemahaman rusak. Cukup sebagai bantahan kepada dia ayat Al-Quran. Allah mengajarkan kita untuk berdoa, mengatakan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah apalagi dalam banyak doanya mengajarkan kita untuk masuk ke surga, agar supaya kita masuk surga, agar supaya kita terhindar dari neraka. Rasulullah dalam hadis bersabda apa? Tasaddaq walau bisyikki tamrah. Coba itu. Ittaqun nar, dalam riwayat lain ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hindarkan dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Bukan biji kurmanya maksudnya, kurma dibelah dua maksudnya. Bukan biji kurmanya, biji kurma belah dua, bagaimana? Satu biji ini kurma dibelah dua, separohnya disedekahin. Kata Rasulullah apa? Jadikan itu alat atau wasilah atau amal soleh, sedekah yang dengannya engkau berharap supaya terhindar dari api neraka. Masya Allah. Dibayar dengan apa ya? Sepotong kurma, sebelah kurma, sebelah biji kurma. Sampai seperti itu Rasulullah mengajarkan kita. Jadi jangan sok-sokan, karena di beberapa kajian di YouTube itu dibahas makna ikhlas. Orang ini mengaku dirinya ahli tasawuf, lalu mengatakan ibadah yang kalau masih berharap surga, ibadahnya masih cetek. Nauzubillah. Ada ngomong gitu, pernah dapetin di YouTube. Mana gelarnya doktor lagi. Jangan didengerin, banyak ngaconya itu tuh. Nauzubillah. Dia bilang apa? Kalau ibadah masih berharap supaya terhindar dari neraka, artinya karena takut dari neraka, itu ibadahnya orang-orang awam masih cetek. Nauzubillah. Keyakinan rusak gitu. Orang yang mengatakan surga itu sesuatu yang remeh, meringankannya, atau ada sebagian mereka yang mengaku dirinya ahli tasawuf mengatakan surga itu lu'batus sibyan, surga itu adalah mainan anak kecil. Kami para ahli tasawuf beribadah bukan karena pengen masuk surga. Orang yang menghinakan surga seperti ini dihukumi kafir. Para ulama sepakat dalam banyak kitab, dalam Sulamut Taufiq, Sayyid Abdullah ibn Husain bin Thahir mengatakan orang seperti itu keyakinannya dihukumi kafir. Ibn Hajar Al-Haytami dalam Al-I'lam bi Qawati'il Islam, Badruddin Az-Zarkashi, Badr Rashid Al-Hanafi dalam kitabnya Al-Fawzul Mukaffirat, juga oleh banyak para ulama lainnya dijelaskan dan ditegaskan siapa orang menghinakan surga, meringankan
dan tidak takut dari neraka, meringankan neraka, menghinakannya, melecehkannya, ini orang dihukumi kafir. Siapa orang yang merendahkan janji Allah itu surga, atau menghinakan ancaman Allah yaitu neraka, ini orang dihukumi kafir. Nah, makanya waspada. Bagian-bagian yang detail masalah seperti ini kadang-kadang diungkapkan ngaco oleh sebagian orang, lalu dibungkus menurutnya sebagai ajaran tasawuf, padahal para ulama ahli tasawuf sejati terbebas dari mereka. Ini orang yang bergelar doktor ini bahkan dia mengatakan apa? Allah menyatu dengan alam ini. Nauzubillah. Sehingga seseorang ketika menyembah apapun yang disembah olehnya, termasuk orang-orang di luar Islam, apa yang mereka sembah adalah Allah. Nauzubillah. Ini orang berkata seperti ini dihukumi kafir, rusak akidahnya. Nauzubillah. Tahu orangnya siapa? Ar-Razi Hashim. Ibarat tahu semuanya, masuk YouTube. Jangan didengarkan itu, banyak macamnya. Tidak ada para ahli tasawuf seperti itu. Saya pengikut tasawuf. Saya bertarekat sudah puluhan tahun di baiat. Tapi kita diajarkan akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan benda. Allah maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Sementara ini orang mengatakan apa? Sifat Allah menyatu dengan tubuh manusia. Nauzubillah, nauzubillah. Ini orang tidak membedakan antara khaliq minal makhluk. Ini orang tidak membedakan mana yang disembah, mana yang menyembah, mana pencipta, mana yang diciptakan, mana khaliq, mana makhluk. Jangan didengarkan orangnya. Rusak akidah. Wallahu a'lam bishawab.